Shalom, energis people yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangannya yang kita sama-sama merasakan kasih Tuhan dalam seminggu ini, amin. Pada pagi hari ini, mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Karena firman-Nya mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita datang pada pemilik, sang pemilik kehidupan kita, Raja di atas segala raja. Dia yang tahu keadaan kita, dia yang tahu isi hati kita, dan kita sama-sama mau akui kalau kita memerlukan Tuhan. Amin. Tuhan tiap jam
dapat berbuat apa-apa Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami perlu Engkau menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini. Fokus kami, tujuan kami Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami yang hadir. Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Apapun kondisi kami pada siang hari ini, biar Tuhan yang menjamah setiap kami dengan kuasa-Mu yang baru Tuhan. Engkau yang memberi kelegaan pada setiap kami yang hadir, yang penuh dengan beban Tuhan. Biar Engkau yang kuasa-Mu terlebih besar Tuhan atas setiap kami. Kami percaya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Mari sama-sama kita yang siap untuk merayakan kebaikan Tuhan, katakan amin. Mari sama-sama memuji nama Tuhan, sebab hari ini harinya Tuhan. Amin. I will rejoice and be glad in it.
Dan pagi hari ini kita mau lebih lagi merasakan hadirat Tuhan, amin. Kita mau sama-sama belajar percaya, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena kita percaya Tuhan walaupun kita tidak melihat. Biar siang hari ini kita datang dengan hati yang sungguh percaya. Apapun kondisi kita hari ini, percayalah di dalam Tuhan, janjinya pasti digenapi. Di dalam Tuhan, di dalam percaya akan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Di dalam Tuhan, apabila kita percaya, Dia Tuhan yang gak akan pernah lalai menepati setiap janji-janjinya. Mari sama-sama kita datang lebih lagi dengan hadirat Tuhan. Dan sama-sama mau belajar satu pujian baru yang berjudul Ajarku Percaya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ya Allah, Kau tahu betapa seringnya aku izinkan rasa takut mengganggu hatiku. Ya Allah, Kau tahu begitu mudahnya aku lupakan pertolongan-Mu bagiku. Berulang kali telah Kau buktikan melepas aku dari kesukaranku. Ajarku percaya kebesaran kuasa-Mu yang sanggup lakukan hal mustahil bagiku. Ajarku setia berdiam di kaki-Mu dan mengikuti firman-Mu. Demi kebaikan diriku seumur hidupku. Dan sama-sama renungkan pujian ini. Kita sama-sama bangkit berdiri.
Ajar kami untuk kami mengikuti kehendak Tuhan, biarlah dengan kebenaran firman Tuhan kami semuanya dituntun, dipimpin agar kami hidup menyenangkan hati Tuhan,
dan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Itu semuanya tujuannya adalah untuk kebaikan kami dan untuk kehidupan kekal yang Tuhan sudah janjikan kepada kami orang-orang muda-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan dengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami semua supaya kami dengan hati yang terbuka mendengarkan firman dan juga melakukan firman dalam seluruh kehidupan kami. Hamba-Mu adalah orang yang sangat sederhana, tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi dengan kuasa Roh-Mu kami semua dapat diajar oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami sambut berkat Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita percaya, katakan amin. Baik, silakan duduk kawan-kawan semua. Thank you untuk pelayan Praise and Worship yang sudah melayani kita hari ini. Mereka sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Kalau Kak John tadi perhatikan, musiknya itu singkup-singkupnya ada ya. Jadi agak-agak jebakan-jebakan gitu. Itu latihannya kapan bro tadi? Oh kemarin, yo pantas ya. Maksudnya cukup kelihatan ya. Oh iya ini dipersiapkan dengan bagus. Karena tadi ruangan ini dipakai oleh Pekit 1 untuk nonton bareng ya. Jadi kayaknya nggak mungkin latihannya tadi. Kalau latihannya tadi kemudian tampilannya bagus kayak tadi, wah itu namanya mujizat sih. Oke, baik. Kak John tidak tahu kenapa bangku di depan ini kayaknya agak sakral gitu ya. Jadi itu ke belakang itu lebih banyak yang penuh. Oke, enggak apa-apa lah ya. Tapi minggu-minggu depan nanti kita akan penuhi kursi-kursi yang paling depan, kemudian mengisi yang di belakangnya ya. Baik, jadi hari ini kita akan lanjut pengajaran kita, belajar firman Tuhan. Wah, ini kita sudah berapa minggu belajar firman Tuhan tentang Roh Kudus terus ya. Orang gereja-gereja udah selesai Pentakostanya, kita belum gitu. Ya, sebenarnya aneh sih kalau ada gereja-gereja yang tidak terus mengajari tentang Roh Kudus ya. Soalnya gini, Roh Kudus itu kan oknum atau pribadi keberapa ya? Ada yang tahu? Pribadi ke-3 dari Allah Tritunggal. Jadi Roh Kudus juga Allah gitu ya. Roh Kudus Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi biasanya itu seperti yang ada hamba-hamba Tuhan pernah sampaikan ya. Seringkali Roh Kudus itu musiman. Pas mau April, Mei ya? Ya Mei itu ya. Yang Mei itu ya udah rasa-rasa udah setelah Yesus Kristus naik ke surga. Nah itu tuh mulai itu Pentakosta, itu tuh gembar-gembor gitu ya. Tapi setelah itu udah mulai ya sudah kita kembali lagi ke yang lain. Bukan berarti Kak John hari ini kok kita bahas lagi gitu ya. Karena kita nggak mau seperti gereja-gereja lain, nggak juga, bukan. Hanya memang pasti karena kehendak dan rencana Tuhan, makanya kok Ucup kasih ayat ini ya. Jadi mau nggak mau ya, kalau gitu mau komplain sama Kak Ucup ya. Waduh, ini disalahin Kak Ucupnya. Enggak ya. Tapi tentunya pasti ada makna kebenaran yang mau disampaikan kepada kita, sehingga ini menjadi penting dan disampaikan kepada kita berkali-kali. Ini yang udah yang keempat kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh dari Ko Revi Halim itu juga bahas Roh Kudus kalau nggak salah ya. Kemudian berikutnya siapa ya? Aku ya. Oh iya juga ya, bahas tentang Roh Kudus. Kemudian setelah itu minggu depannya, minggu lalu itu Pastor Joe itu bicara juga tentang Roh Kudus. Kemudian hari ini kita bicara tentang Roh Kudus. Nah hari ini kita membahas tentang doa Roh Kudus. Nah ini kawan-kawan, kalau dengar kata doa Roh Kudus, di pikiran tuh yang terbersit apa? Siapa yang berpikir doa Roh Kudus tuh berarti mungkin maksudnya bahasa roh? Ada? Oke. Yang lain? Ada yang berpikir kalau Roh Kudus itu, doa Roh Kudus berarti Roh Kudus yang berdoa? Ada? Ada yang nggak ada yang angkat tangan? Oke. Oh iya juga ya. Bahasa roh, kemudian Roh Kudus yang berdoa. Lalu yang lain pilih apa? Nggak kepikiran Kak gitu ya. Nggak tahu nih Kak apa ini. Ya bersyukur ya, Coach juga thanks ya untuk teks ini ya, karena aku juga jadinya belajar. Rupanya ada yang menarik dan ada yang
istimewa dari Roma 8 ayat 26 sampai 28. Kok Ucup kasihnya sampai ayat 30 sih, tapi aku persempit. Kalau nggak persempit kayaknya kita bakal 2 jam sih. Ya, oke, kita akan lihat ya sama-sama. Sebenarnya tema yang dikasih adalah Roh Kudus dan diri kita. Itu aku bikin hashtag aja ya. Nah, tapi lebih spesifiknya kita mau bahas soal doa Roh Kudus. Oke, silakan next slide selanjutnya. Kita mau baca firman Tuhan. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, buka handphone sucinya ya, supaya bisa dilihat. Kalau bawa Alkitab boleh ya. Saya lihat kayaknya jarang bawa Alkitab ya. Oke. Kita akan baca teks ini ayat 26 sampai 27 sama-sama ya. Kak John minta kita untuk berdiri yuk. Yuk, sekali lagi kita berdiri, lalu kita baca teks ini dari Roma pasal 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Dalam hitungannya ketiga, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Oke, silakan duduk kembali. Ini teks yang akan kita unboxing sama-sama, unpackage sama-sama supaya kita bisa mengerti. Kawan-kawan mungkin ada yang berpikir kalau tiap kali kalau Kak John bawa firman tuh pasti berat-berat ya. Ya, jangan bosan-bosan ya. Kak John nggak mau bukan harus berat-berat, enggak. Hanya karena keindahan Alkitab itu begitu luas dan begitu sempurna. Pada saat kita memahaminya, mempelajarinya, dan rupanya kita tahu ada yang baru yang selama ini seakan-akan tertutupi. Orang-orang atau hamba-hamba Tuhan kayaknya tidak mau membukakannya atau tidak mau untuk menjelaskannya karena fokus mereka dialihkan kepada yang lain. Nah, sekarang banyak orang yang mau dengar firman apa yang sesuai maunya jemaat, apa yang mau sesuai pendengarnya maunya apa gitu ya. Kalau itu maka kayaknya Planet Energize nggak cocok untuk kita. Karena di Energize kekuatan orang-orang yang diberikan kekuatan orang-orang muda dari Allah adalah kekuatan firman, bukan kekuatan-kekuatan yang lain, apalagi kekuatan perdukunan ya. Iya ya, ini Jakarta loh, masa percaya dukun-dukun? Iya loh, aku masih lihat loh, rupanya ada orang-orang di ibu kota negara Indonesia ini, orang masih percaya dengan mitos, orang masih percaya dengan horoskop, orang masih percaya dengan hal-hal yang berbau klinik, berbau kayak ya dukun lah, santet lah dan sebagainya, kayak ilmu penglaris lah dan sebagainya. Waduh, itu mah udah basi ya. Kita kalau udah belajar firman mah itu nggak laku gitu ya. Justru kita mesti belajar apa kekuatan yang murni yang Tuhan berikan bagi kita, yang datangnya dari surga, dan tentunya pasti ini kudus dan baik bagi kita ya. Kalau yang lain-lain itu biasanya ada tumbal, bro. Kalau ada yang masih percaya perdukunan, soalnya gini, papanya Kak John ini orang perdukunan juga ya dulunya sebelum bertobat, tapi setelah bertobat untung Kak John tidak jadi dukun gitu. Jadi coba bayangkan ya, Kak John kayak gini ya, pegang mic, kemudian hari ini tampilannya agak ngejreng sedikit ya, pakai sweater, dan ini agak panas bro ya, soalnya ini sweater di dalamnya ada kaos lagi ya. Nah, tapi memberitakan firman Tuhan. Sekiranya kalau tidak bertobat papanya Kak John, maka Kak John ada di tempat lain dan mungkin lagi menerawang, oh masa depanmu seperti ini. Sangat bertolak belakang ya, sangat bertolak belakang. Tapi puji nama Tuhan, itulah anugerah Tuhan, sehingga orang yang nampaknya nggak mungkin bisa bertobat, nggak mungkin bisa diselamatkan, rupanya dari pertobatan satu orang, anaknya juga bertobat. Dan Kak John rindu melalui diri Kak John ini juga, dan kita semua sama-sama diberkati. Amin. Ya, itu maksudnya Tuhan rela mati di atas kayu salib, supaya apa? Kematian satu pribadi Yesus Kristus menjadi berkat bagi semua orang. Polanya sama. Ketika kita belajar firman Tuhan dan kita diberkati oleh Tuhan, maka kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu polanya sama.
gitu ya. Nah, kalau kita masih pikir diri sendiri, saya pikir itu bukan anak energize ya. Di sini anak energize mah orangnya suka peduli sama orang lain, mau jadi berkat bagi orang lain. Buktinya apa? Pelayan-pelayan yang berdiri depan ini bukan orang-orang yang kurang kerjaan, bukan orang-orang yang nggak punya kesibukan. Mereka rela memberikan waktunya untuk melayani Tuhan. Kenapa? Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Kita akan unpackage ini sama-sama. Roh membantu kita dalam kelemahan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita nggak tahu berdoa. Siapa yang tidak tahu berdoa di sini? Ya, ini kalau angkat tangan pasti keterlaluan sih sebenarnya. Ini lulus package 1 nggak ya? Package 1, 2, 3 nggak ya gitu ya? Kak Jon mau tanya dulu, ini semua alumni package nggak ya? Ada yang nggak ya? Ada yang caplokan gitu ya? Caplok, aduh, kayak telur aja kayak gitu. Iya. Aduh, kawan-kawan ketawa-ketawa aja bro ya. Gak usah ditahan-tahan gitu. Di masa pandemi ini susah hidup ya. Lepasin aja bro, lepasin gitu ya. Sister kita ini nggak apa-apa gitu. Yang penting ketawanya tepat dengan leluconnya. Jangan-jangan pas lagi serius ketawa. Nah itu kita bingung. Ya, itu antara apa itu? Oke, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Nah, Kak Jon akan bongkar ini pelan-pelan. Kok sudah 28 menit ya, kok cepat kali ya. Waktu di Energize ini kayaknya dimensinya beda ya dengan dunia di luar gerbang gitu ya. Di luar tuh rasanya kayak 5 menit aja lama gitu ya. Ini enggak loh. Ini udah jalan 12 menit kawan-kawan dan kita punya waktu sudah hampir habis. Oke, kita lanjutkan ya. Kak Jon akan pelan-pelan mau bawa kita supaya paham kenapa kita bicara soal berdoa dan bagaimana Roh Kudus akan membantu kita mengerti bagaimana berdoa. Ini bicara sebenarnya soal pengharapan. Kenapa kita berdoa? Karena kita ada berharap sesuatu. Tuhan tolong saya, berharap pertolongan Tuhan. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Ya ini masih awal, masih panjang kawan. Harusnya bisa dipahami ya. Oke, kita akan lihat bahwa pengharapan di zaman sekarang, orang justru tidak suka dengan pengharapan. Oh masa sih kok? Iya, zaman sekarang orang suka dengan namanya optimisme. Nah, tambah sedikit di belakang ya. Kalau ada ismenya itu berarti ada penyimpangan. Bukan berarti optimis itu salah, baik. Tapi ketika kita optimisme, itu kayak gimana sih? Nah gini. Kak Jon mau jelasin dulu bahwa optimisme itu adalah ketika kita merasa bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita ada dalam kendali kita. Kita bilang begini, besok pasti akan jadi hari yang lebih baik. Kenapa? Karena saya punya segudang amunisi, saya punya modal, saya punya kepintaran, saya punya kecerdasan, saya punya harta, ada orang tua kasih saya uang, lalu saya bisa kelola ini, maka besok hari akan jadi perusahaan. Kalau perusahaan usaha satu ya, jangan perusahaan yang kayak terlalu besar banget. Kalau usaha satu gagal, aku masih punya usaha yang lain. Saya harus optimis, pasti berhasil. Ini kehidupan optimisme yang diajarkan dunia saat ini. Tangkap nggak ya? Dunia sekarang ngajarin kita gitu. Dan dunia tidak ngajarin kita tentang pengharapan. Pengharapan kayak gimana? Nah rupanya pengharapan sebenarnya lahir karena ada pekerjaan Roh Kudus. Di luar itu nggak ada yang bukan pekerjaan Roh Kudus, itu bukan, kita nggak bisa bilang itu pengharapan. Pengharapan lahir karena kita sadar bahwa ada kenyataan dari pekerjaan Tuhan di hidup kita. Contoh, ada satu firman Tuhan dikatakan bahwa kalau bukan Tuhan yang memelihara, maka sia-sialah petani menanam. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kawal malam, maka sia-sialah penjaga satpam malam-malam itu keliling-keliling gitu. Jadi kita lihat di sini bahwa Alkitab mengajarkan kita untuk hidup dalam pengharapan. Oke, kita udah masuk. Optimisme kita singkirkan, bukan berarti tidak baik, karena memang ada betulnya juga kalau kita mesti optimis gitu ya. Tapi optimis dalam apa? Sebenarnya kita dibawa kepada tahu, sadar dan percaya akan pekerjaan Tuhan. Itu lagunya tadi digiring loh kita sama praise and worship hari ini untuk digiring masuk di dalam pengharapan. Aku berharap, aku percaya supaya firman memimpin aku. Nah itu, jangan itu berhenti sampai di lagu kawan-kawan, tapi berhenti sampai kepada titik darah penghabisan kita. Maksudnya seumur hidup kita terus menjadi orang-orang yang berpengharapan.
Nah, oleh karena itu kita lalu membuka diri kita untuk biar pengharapan itu kita kenali. Nah, masalahnya banyak orang yang tidak paham pengharapan seperti apa. Sebenarnya kawan-kawan, pengharapan ini sudah diajarkan di dalam pola perjanjian lama. Coba Kak, next slide selanjutnya. Pola perjanjian lama tuh kayak gini. Bahwa bangsa Israel ditindas di Mesir, ada penderitaan ya. Kemudian dari penderitaan, lalu muncullah Tuhan utus Musa untuk membawa bangsa Mesir keluar dari tanah perbudakan di tanah Mesir menuju ke tempat ya yang akan dituju. Pertama-tama mereka keluar dari tanah Mesir dulu sampai di Gunung Sinai, mereka berkumpul sekian tahun di situ. Berarti ada pengharapan, kita sudah dibebaskan. Penggenapannya waktu kapan? Ketika mereka menduduki tanah Kanaan. Amin. Iya, ada penderitaan dulu, lalu kita dibawa kepada pengharapan, lalu akhirnya ada penggenapan. Dan ini sifatnya progres, kawan-kawan, meningkat. Oke, kita bisa bawa di dalam perjanjian baru ya. Contoh di perjanjian baru, orang menantikan Mesias. Karena bangsa Yahudi pada saat itu mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Dan mereka membutuhkan Mesias politik yang maksudnya adalah pembebas kerajaan Israel. Nah, gimana tuh? Itu penderitaan. Lalu lahirlah Yesus Kristus. 33,5 tahun Yesus melayani, memberikan pengharapan. Ya. Dan pada waktu Yesus Kristus mati, tapi kita nggak sampai di situ, bangkit. Nah, kebangkitan Yesus Kristus itulah menjadi penggenapan bahwa betul ada harapan yang sudah dikabulkan Tuhan, sudah diberikan Tuhan. Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan umat dunia, umat orang percaya, umat seluruh dunia seperti ini. Nah ini, jadi ada progres. Kalau kita mau bawa di dalam kehidupan sehari-hari kita, kita akan selalu menghadapi namanya masalah, kawan-kawan. Ya. Ketika kita menghadapi masalah, kemudian kita mesti lihat bahwa setiap kali ada masalah, Tuhan membawa kita untuk melihat ada pengharapan. Dan pengharapan itu akan membawa kita kepada tujuan nantinya kita akan memenangkan masalah tersebut. Amin. Nah, hanya begini, saya agak setuju dengan salah satu hamba Tuhan. Dia bicara soal begini. Jadi sebenarnya setiap kali kita dapat masalah, sebenarnya itu adalah titik permulaan untuk kita naik kelas. Tapi pada waktu kita naik kelas, apa tidak ada masalah lagi? Ada. Masalahnya lebih mudah atau lebih berat? Lebih berat. Jadi konsepnya sama, kawan-kawan. Rupanya ini progres yang berulang. Penderitaan, pengharapan, kemudian penggenapan. Setelah penggenapan berhenti? Enggak. Setelah Yesus Kristus bangkit, Yesus naik ke surga, tinggalkan murid-murid. Berarti apa tuh? Mulai lagi nih penderitaan. Murid-murid, rasul-rasul memberitakan firman Tuhan, tetapi mereka dianiaya. Meski demikian mereka punya pengharapan. Roh Kudus akan menolong kita untuk memberitakan Injil dengan efektif. Buktinya apa? Rasul Paulus sampai ke Roma, sampai ke Italia, sampai ke Spanyol. Thomas sampai ke India. Pelayanan mereka jadi efektif. Puji Tuhan, sampai di batu tulis Injil kebenaran. Itu gara-gara apa? Karena pekerjaan Roh Kudus di dalam penyampaian pemberitaan firman Tuhan oleh para rasul ribuan tahun yang lalu. Nah ini kalau kita bayangkan lalu kita memikirkannya dengan baik, kita akan kagum, ya Tuhan baik sekali ya. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita nggak akan seperti ini. Tapi kita lihat nih, dia punya skema, polanya itu kayak gini, mutar tapi makin naik. Makin naik memang makin sulit, tetapi ada pengharapan yang akan membawa kita. Aku akan menjadikan engkau pemenang. Amin. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini bahwa ini yang pola-pola inilah yang dijadikan oleh Tuhan menjadi pola dalam kehidupan kita. Saya mau bawa kita untuk lihat pola ini juga ada dalam penciptaan. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian hari pertama Allah menciptakan terang, hari kedua, ketiga, keempat, sampai ke 6. Setiap kali Allah menciptakan, Allah katakan, setelah selesai menciptakan satu hari itu, lalu Allah mengatakan, jadilah petang, jadilah malam. Itulah hari pertama. Oke? Jadilah petang, jadilah malam.
jadilah pagi, jadilah malam, kalau nggak salah kayak gitu ya. Selama 6 hari. Tapi pada hari yang ketujuh Allah berhenti. Lalu Allah menguduskan hari itu untuk beristirahat. Ya, apakah Allah menyebutkan di situ ada jadilah petang, jadilah malam? Enggak ya, enggak. Kenapa tuh kok gitu? Nah rupanya kawan-kawan, pada saat Allah berhenti, konsep kita berhenti di hari Sabat tuh agak beda dengan konsepnya Allah. Konsep kita pada saat hari Sabat itu adalah hari beristirahat, maka kita hari tidur siang lebih banyak. Iya ya. Nah konsepnya Allah enggak. Pada saat dia berhenti menguduskan hari itu dan dia beristirahat, beristirahatnya itu bukan berarti tidak kerja, tapi dia mulai bertahta dan mulai menguasai setiap hari yang sudah dia bentuk dan memulai lagi hari yang baru. Di dalam sistem yang, jadi prosesnya sama, pembentukan, penggenapan, kemudian mulai lagi. Lalu setiap hari sampai saat ini Allah bertahta dan menguasai kehidupan kita, menguasai seluruh dunia. Allah memegang kendali atas dunia ini. Amin. Ada firman Tuhan katakan bahwa satu helai rambut kita pun jatuh itu Allah tahu. Itu menggambarkan bahwa Allah kita adalah Allah yang God is in control, Allah yang mengendalikan, Allah yang. Jadi pada saat kita menderita kawan-kawan, bukan berarti Allah nggak tahu. Masalahnya kita yang nggak tahu kalau penderitaan itu rupanya adalah jalan atau jembatan yang membawa kita pada pengharapan dan penggenapan yang akan Tuhan berikan bagi kita. Amin. Ini kalau kita pahami, setiap kali kita dapat masalah kita bukan mengeluh lagi, tapi kita bilang, Tuhan, aku mau lihat cara Tuhan yang heran dalam memberikan aku kemenangan demi kemenangan. Amin. Ya. Nah, inilah yang menjadi pola terus-menerus yang diajarkan kepada kita. Hanya masalahnya kitab Roma tadi katakan bahwa kita tidak tahu bagaimana kita berdoa. Pola ini sudah ada, tapi kita tidak tahu bagaimana kita berpengharapan. Seringkali yang kita doakan adalah bukan yang baik untuk kita. Kita seringkali berdoa untuk yang kita maui, tapi yang kita mau itu belum tentu yang baik bagi kita. Saya tahu waktu kita masih anak-anak, kita sering minta sama orang tua, Papa, Mama beli permen gitu ya. Terus kadang diberikan, kadang enggak. Ya. Lebih banyak enggak dikasih karena apa? Dibilang nanti gigi kamu nanti bisa rusak, bisa berlubang, kamu bisa nanti sakit gigi dan sebagainya. Kita tetap minta, tapi orang tua kita enggak kasih. Karena mereka tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Nah demikian juga kita sering kali kita berdoa dan kita tidak dapat. Karena yang kita minta itu bukan yang terbaik untuk kita. Tuhan selalu berikan kepada kita yang terbaik. Nah apa tuh? Seringkali kita minta supaya hidup ini aman-aman saja. Kita minta supaya apapun pekerjaan saya, gajinya jadi lebih besar gitu ya misalnya ya. Pokoknya kita kerjain apa saja, kita akan dapat uang banyak. Ya. Kalau kita sekolah, kita kampus, kita kuliah ya, kita kuliah, perkuliahan kita itu lancar-lancar saja. Ya, tapi buktinya enggak ya. Banyak yang stuck gitu, ada juga yang susah gitu, yang merangkak untuk bisa menyelesaikan. Pekerjaannya juga seringkali ada masalah di dalamnya dan kita bergumul. Nah, gimana dong? Berarti bagaimana? Nah, hari ini kita akan lihat apa yang Roh Kudus mau ajar kepada kita, berpengharapan yang sebenarnya. Apa sebenarnya yang dicari oleh manusia? Ya, apa sebenarnya yang dicari oleh manusia? Ada 3 Kak John mau kasih tahu ke kita. Tapi ini bukan 3 poin firman Tuhan hari ini ya. Hari ini tidak ada pakai poin. Hari ini ya pokoknya dia kayak ngalir gitu ya. Oke, kita lihat next slide selanjutnya. Ada 3 hal yang dicari oleh manusia, yaitu yang pertama tempat ideal. Maksudnya gimana? Semua pengen untuk memperoleh tempat yang ideal, tinggal di tempat yang baik, dapat pekerjaan yang bagus, kuliah di tempat yang suka. Apalagi ya? Ya kayak gitu. Ini konsep tempat ideal ini sebenarnya seperti yang digambarkan dalam penciptaan. Tuhan menyediakan Taman Eden. Ini Kak John sering suka nih ya. Kak John suka bahas soal Taman Eden karena rupanya
penerapan Taman Eden di dalam kehidupan kita itu luas. Apakah Taman Eden kita? Contoh, Taman Eden kita adalah tempat di mana kita kerja. Usahakan, pelihara. Kalau kita usahakan dan pelihara tempat kerja kita, maka tempat kerja kita akan memelihara kita juga. Itu konsep yang dikasih oleh Tuhan. Usahakan dan peliharalah Taman Eden, maka Taman Eden ini akan memelihara hidupmu. Bisa ditangkap? Kalau kita kerja baik-baik, maka pekerjaan kita itu akan menolong kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi gini ya, seringkali kita berdoa, Tuhan tolong cukupkan kebutuhan-kebutuhanku, tapi nggak mau kerja. Nah, itu konsep Taman Eden nggak gitu. Tuhan kasih modal awal untuk apa? Taman Eden untuk dikelola. Dikelola supaya apa? Supaya tambah banyak buahnya? Bukan, supaya Taman Eden makin luas. Nah, iya, Taman Eden itu secuil tuh sebenarnya. Bukan Taman Eden sebesar bumi kita ini, enggak. Taman Eden pada saat itu mungkin berapa hektar doang. Lalu diharapkan oleh Tuhan supaya kita jadi petani. Jadi ya buka ladang gitu ya, buka kebun dan mengusahakan supaya Taman Eden ini semakin luas. Oke, implikasinya kepada kehidupan kita apa? Sekolah kita juga Taman Eden. Pada saat kita memelihara dan mengusahakan sekolah kita itu akan memelihara hidup kita. Bisa ditangkap? Keluarga, pada saat kita mengusahakan yang terbaik untuk keluarga, keluarga juga akan memberkati kita. Orang tua kita, kalau yang sudah berkeluarga, anak kita, itu juga Taman Eden. Jadi Taman Eden kita tuh luas. Semua orang mencari tempat ideal. Nah, itu yang dicari oleh semua manusia. Nah, semua manusia sebenarnya mencari posisi jabatan yang ideal. Betul ya? Iya. Tetapi sebenarnya yang ditawarkan oleh Alkitab adalah tempat ideal ketika kita bisa menyatu dengan alam ini. Gimana tuh Kak? Kak John mau bawa kita. Kita sadar ya, yang bikin kota Jakarta itu makin rusak itu karena peradaban kotanya. Iya ya, buka bangunan di sana, membangun di sini, pohon ditebang, akhirnya kita lahan hijau semakin sempit. Mungkin kalian udah biasa karena kalian udah bertahun-tahun di kota Jakarta melihat polusi. Pagi-pagi hari masih jam 6 aja itu udah kabut asap di mana-mana. Kak John kaget-kaget. Soalnya kalau di kami mau jam berapapun, ya Tuhan tiap jam gak ada kabut gitu. Iya bener loh. Di daerah Kupang tapi ya, saking gak ada kabutnya, itu matahari tembus. Waduh, itu kena, makanya kita jadi belang-belang gitu ya. Tapi udaranya segar kawan. Udaranya segar. Pagi-pagi sejuk ya. Menghirup udara seperti menghirup oksigen dari tabung. Pernah hirup oksigen dari tabung O2? Pernah? Berarti sempat sekarat ya. Ya. Oh ya, jangan berharap ya kawan-kawannya. Jadi kalau Tuhan masih berikan kita oksigen tanpa tabung, satu tabung itu 2,5 juta loh, mungkin lebih sekarang. Nah sekarang kita bersyukur ya, Tuhan tidak beri kita dengan uang dibayar gitu. Berapa kubik ya oksigen yang kamu habiskan selama hidup. Waduh, kalau gitu kita mau bayarnya pakai apa? Oke, kita lanjutkan. Apalagi yang dicari oleh manusia? Pengetahuan dan hikmat. Bagaimana untuk kita dapat pengetahuan dan hikmat? Belajar. Ini saya dibincang-bincang cerita-cerita dengan Jason di belakang ya tadi, bahwa kenapa sih coding itu jadi bagus dan didorong untuk mendidik anak-anak masih kecil untuk belajar coding. Supaya apa? Otaknya kepake. Nah sekarang kawan-kawan, Kak John mau kasih tahu, dunia saat ini jahat. Dunia saat ini tidak mau mengajari kita untuk belajar. Pada zaman dulu, Kak John pakai istilah zaman Renaissance. Aduh, apa lagi tuh Kak? Itu zaman di abad ke-14 sampai abad ke-17. Abad-abad pertengahan, di mana orang belajar tujuannya untuk menikmati hidup yang lebih baik. Oke, tangkap ya. Pada zaman itu orang belajar untuk menikmati hidup yang lebih baik. Di zaman modern, kita zaman postmodern. Zaman modern berarti beberapa tahun yang lalu lah, beberapa puluh tahun yang lalu, itu orang belajar untuk dapat pekerjaan supaya dapat uang. Nah. Orang belajar untuk dapat pekerjaan dan menikmati uang. Di zaman postmodern, nggak perlu belajar, yang penting dapat uang.
Bener nggak? Kak John pernah lihat ada influencer Indonesia yang mengatakan, ngapain kalian kuliah, ngapain kalian sekolah? Ijazah sekarang Google nggak pakai. Google nggak pakai ijazah untuk memanggil karyawan-karyawannya. Akibatnya adalah generasi-generasi yang tidak cerdas. Otaknya nggak kepake. Oke, dia bisa, dia hebat dalam satu kemampuan, tapi dia tidak bisa untuk merangkum segala pengetahuan yang indah dan sempurna di dunia ini. Oleh karena dia nggak mau belajar. Makanya kalau kalian disuruh orang tua untuk belajar, belajarlah dengan baik-baik. Belajarlah dengan semangat. Jangan ikuti apa kata dunia. Karena dunia bilang apa? Kan kita lihat ya. Oh, ada kok itu dia tamat SD aja jadi ya. Dia ini aja, wah, usahanya bisa menghasilkan berapa miliar. Oke kawan-kawan, uang bukan segalanya. Banyak orang mengukur kebahagiaan dengan uang ya. Tapi kalian tidak tahu di balik itu semua berapa banyak mereka menderita karena kepikiran uangnya kemana, kepikiran bagaimana memutarnya balik, kepikiran supaya kita hanya lihat di media sosial mereka jalan-jalan, healing dan sebagainya. Wah, indah ya. Tapi pada saat itu stres yang mereka hadapi juga tinggi. Kak John bukan mau mengajari kita supaya tidak usah stres dan sebagainya. Nah, Allah mengaruniakan kita hidup untuk dinikmati di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Dan uang tidak pernah membuat dia semakin lebih cinta kepada kita. Amin. Nah, oleh karena itu Kak John berharap kaum muda ini bukan orang-orang yang fokus ke uang. Energize bukan fokus ke uang. Kalian boleh jadi orang yang berhasil ke depannya. Tuhan bukan berarti Tuhan tidak mau kita jadi kaya. Tuhan mau membuat kita kaya sebagai pengelola yang baik. Pengelola untuk apa? Sebenarnya gini, Tuhan mengajari kita. Ini Kak John ajar juga di pelatihan energi di group leader ya. Tapi baru Kak John akan bongkar nanti siang ini sebenarnya. Jadi sebenarnya Tuhan mau kita menjadi orang yang hidup seperti Kristus. Dia satu pribadi yang terpaku di kayu salib untuk memberkati semua manusia. Sekarang penduduk bumi berapa sih? 7 miliar. Kematiannya untuk memberkati 7 sampai 8 miliar penduduk bumi saat ini. Itu belum terhitung dengan orang-orang yang sudah mati sebelum itu dan orang-orang yang akan lahir di masa depan. Tuhan mau kita hidup seperti Dia. Dari hidup kita memberkati orang lain. Tapi kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, perhatikan, kepentingan diri sendiri dalam kitab Galatia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalian bukan mau nakut-nakutin, tetapi karena gini, keindahan di dalam hidup ini adalah ketika kita bisa berbagi dalam cinta kasih Kristus. Kalau kita tidak berbagi, contohnya gini aja, kalian mungkin bingung ya, Kak John kok getolnya banget gitu ya kalau mau siapin khotbah, mau ngajar firman Tuhan, berat amat gitu. Tapi kecintaan kita terhadap firman yang begitu kaya dan indah, yang akan mengubahkan, karena Kak John mengerti, ini akan mengubahkan setiap orang yang menerima firman Tuhan. Hanya memang di dalam kalangan kita selalu ada dua kubu, orang yang mendengarkan dan menerima, dan orang yang mendengarkan tapi menolak. Selalu ada dua kubu itu. Tapi bersyukur kalau sampai detik ini, kalau kalian mendengarkan dan kalian tertarik dan ya saya semangat sekali mendengarkan, itu pekerjaan Tuhan dalam diri kalian. Tapi kalau kalian ngerasa, aduh kok saya nggak rasa apa-apa ya, berarti bahaya nih. Tuhan langsung berdoa saat ini, Tuhan tolong saya supaya saya rasa bergairah ketika mendengarkan firman. Ya seperti itu. Oke. Nah, next slide selanjutnya, belum slide selanjutnya. Yang berikutnya, mencari kekekalan. Mencari kekekalan gimana? Hidup yang kekal? Rupanya bukan. Manusia mencari supaya mereka bisa meneruskan apa yang mereka sudah ada. Karena gini, hidup ini adalah bagian dari masa lalu yang besar dan masa depan yang akan kita bentuk, yang akan kita bangun. Sebenarnya kita bicara soal regenerasi. Kita bicara soal penerus, mewariskan. Contoh gini kawan-kawan, Kak John ini berharap keturunannya Kak John itu harus jadi lebih baik dari Kak John. Bener gak? Semua pengen gitu ya. Dan orang tua kita juga berharap seperti itu. Itu kenapa? Karena begini, dalam prinsipnya manusia selalu berdoa supaya kita menjadi generasi yang meneruskan peradaban manusia.
bukan yang menggagalkan peradaban manusia. Perhatikan, saat ini ada isu LGBT ya, lagi marak nih ya. Energize bebas ya LGBT ya. Kak John berharap bebas ya. Kalau ada kecenderungan, kita nggak tahu ya. Kalau ada kecenderungan dalam diri, minta Tuhan tolong. Kita mau jadi manusia yang sesungguhnya yang Tuhan sudah desain dari dulu. Perhatikan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, nggak ada di tengah-tengah itu. Gendernya jelas, laki-laki, perempuan. Gendernya jelas, nggak ada ya gitu, CWK gitu ya. CWK itu apa ya? Ya itu lagi marak itu di komen-komennya. Oh, itu CWK sih, bukan CWK, tapi CWK gitu. Apa itu? Antara cewek atau cowok atau cewek gitu ya. Tidak ada yang di antara itu. Tidak ada yang merubah-rubah itu. Pada saat kita merubah, nah ada nih artis-artis, sekali lagi artis-artis, influencer mengatakan saya nggak ada masalah dengan LGBT dan saya punya teman banyak. Tapi coba kalau tanya, kalau kamu punya anak, mau tidak anakmu akan seperti itu? Pasti mereka nggak mau, dijaga. Janganlah, saya boleh berteman. Tetapi kalau bicara soal meneruskan, kita pengen meneruskan yang terbaik. Bener nggak? Bener, termasuk kalau kita, keluarga kita, mungkin papa mama kita dari keluarga yang sederhana, lalu kita mulai lebih baik kehidupan ekonominya, kita punya tujuan bahwa generasi selanjutnya ekonominya jauh lebih baik. Benar nggak? Iya, itu yang dicari oleh manusia. Kekekalan yang dimaksud adalah pada saat diri saya ada di dalam keturunan saya sampai generasi kesekian. Bisa paham nggak? Karena gini, ada penelitian unik. Aduh, waktu kita sudah mengatur. Ada penelitian unik ini. Jadi ada kekaisaran Cina. Siapa ya kaisar yang paling suka getol dengan apa, dia seks mania ya. Jadi dia itu seks mania sampai ribuan gundik-gundik orang-orang, selir-selir gitu. Menariknya gini, sampai tahun ini keturunannya itu tersebar di seluruh dunia. Bisa diketahui dari DNA-nya. Artinya gini, DNA-nya si kaisar itu yang satu biji orang gila gitu. Itu diteruskan di dalam anak-anaknya melalui DNA-nya mereka. Sayang ya kalau sekiranya, tapi ada anugerah Tuhannya sehingga sekalipun kita punya DNA, mana tahu ya kita ada di antara sini punya DNA-nya si kaisar itu, Genghis Khan kalau nggak salah ya, itu Genghis Khan ya, yang maniak seks gitu ya. Nah, siapa tahu di Jakarta Pusat ini juga ada tuh keturunannya. Kalau kita cek DNA-nya, siapa tahu. Tapi ya anugerah Tuhan yang membuat kita jadinya tidak punya kecenderungan seperti nenek moyang kita. Nah, apa yang Kak John mau seberangi adalah gini kawan-kawan, kita pengen generasi selanjutnya lebih baik, maka kita harus tabur mulai dari sekarang. Harus tabur dari sekarang. Usahakanlah hidup yang lebih baik. Usahakan untuk tidak hidup untuk diri sendiri. Usahakan untuk hidup tidak menjadi anak-anak terus. Ini pertemuan pertama kita ya Kak John bahas soal ini. Remaja muda yang diremehkan. Masih ingat itu yang berapa minggu yang 1 bulan lalu ya. Pertama kali Kak John bahas firman Tuhan dan perjamuan kudus pertama kita. Pertama kita ini kita jadi akrab. Ini Kak John berencana untuk kita lebih akrab lagi ya. Kak John ada kenal dengan Annabel Karin, kemudian Axel, tapi Kak John belum lihat mukanya. Nanti kita ketemu ya. Lalu ada Kak John punya daftar keanggotaan Energize, tapi belum bisa tandai muka kalian karena ditutupi masker lagi kan. Kemudian kita tidak sempat ngomong cerita-cerita. Oke, kita lanjut. Aduh, udah habis. Oke, kita lanjutkan. Kerasa nggak lamanya? Kerasa? Enggak ya? Kalau nggak kerasa kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ini nggak akan lama. Jadi kita rindukan supaya bagaimana masa depan dilanjutkan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, dididik dalam keteladanan. Lalu kita lihat di dalam kitab Pengkhotbah, nggak usah lanjut ya, masih di sini. Lanjut di slide selanjutnya. Rupanya di kitab Pengkhotbah mengatakan apa yang dicari manusia, tempat ideal, pengetahuan hikmat, cari kekekalan, meneruskan kerinduan dan ide cita-cita kita kepada penerus selanjutnya. Pengkhotbah bilang semuanya itu sia-sia.
kok bisa? Kenapa? Karena pengkhotbah ketika kita tahu bahwa pengkhotbah ditulis oleh Salomo ya. Salomo melihat dalam kehidupan, ini sudah ribuan tahun yang lalu, dia melihat hidup manusia itu sia-sia. Kenapa? Ada orang yang begitu semangatnya mencari tempat ideal, begitu semangatnya untuk memperoleh pengetahuan dan hikmat, begitu semangatnya untuk bisa melanjutkan atau meneruskan warisan yang baik kepada keturunan selanjutnya. Tetapi dia melihat kehidupan, ada orang yang merangkak, hidupnya merangkak, tapi akhirnya dia menjadi orang yang ditinggikan, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kesuksesan. Ada orang yang awalnya sudah sukses, jatuh miskin. Kita lihat itu dalam kehidupan kita saat ini ya. Kita tahu Jack Ma. Ada yang tahu Jack Ma? Ya, CEO-nya Alibaba.com kalau nggak salah ya. Jadi dia itu dari orang yang sangat sederhana, tidak punya apa-apa, tapi akhirnya dia menjadi orang yang berhasil dan sukses. Tapi kita juga pernah lihat pengusaha yang hebat. Waduh, anak-anaknya yang keturunan kesekian udah jadi orang-orang yang tidak terlihat lagi di bidang usaha, tidak terlihat lagi bahkan hidupnya kasihan. Kita ingat siapa ya kemarin kasus yang baru beberapa bulan yang lalu itu, yang seorang anak laki-laki tinggal dengan mamanya yang agak kelainan jiwa di rumah yang mewah sekali tapi tak terurus. Saya lupa itu namanya siapa. Kalian tahu kan kasus ini? Bukan kasus sih, tapi berita yang sampai viral. Tiko ya. Si Tiko dengan mamanya, ya, kok bisa punya rumah yang bagus, mewah, tapi tak terurus, kemudian kotor dan sebagainya. Ya, rupanya mereka dari keluarga yang sangat kaya dulunya, ya, sangat kaya raya. Tapi, ya itu kita lihat, jadinya apa? Pengkhotbah bilang sia-sia. Ada orang yang begitu semangat, tapi akhirnya juga jatuh. Ada orang yang biasa-biasa aja, tapi jadi orang yang hebat. Jadi kayak gimana? Kenapa dikatakan sia-sia? Sebenarnya sia-sia itu bukan berarti percuma. Ya udah, kalau gitu nggak usah belajar. Kalau gitu nggak usah. Bukan, maksudnya pengkhotbah adalah ini semua kita mau cari tempat ideal, kita mau punya belajar untuk memperoleh hikmat dan pengetahuan, kita untuk mau meneruskan generasi selanjutnya dengan yang lebih baik. Itu tidak cukup sampai di situ. Kita membutuhkan namanya, ini Kak John bawa kita, peran Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk bisa mengambil peran di dalam pengharapan kita. Roh Kudus akan membantu kita bagaimana sebenarnya kita harus berpengharapan, supaya waktu kita mengusahakan memperoleh tempat yang ideal, berusaha untuk belajar, berusaha untuk bisa meneruskan yang baik kepada generasi selanjutnya, tapi di dalam kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya kita. Oke? Next slide selanjutnya. Kita sudah dengar di sebelah udah nyanyi, berarti kita harus segera selesai. Kita bahas soal doa. Rupanya kawan-kawan, doa itu lahir dari keadaan yang terdesak. Doa adalah ekspresi dalam keadaan terjepit dan terhimpit. Kenapa Kak John bawa ke arah situ? Pada saat kita dilema seperti tadi, jadi bagaimana dong hidup? Apakah yang saya sedang perjuangkan ini akan ada gunanya nantinya? Pada saat aku bekerja, apakah tempat pekerjaanku ada tempat yang benar? Apakah saat ini saya kuliah di tempat fakultas yang benar untuk hidup saya atau tidak? Banyak orang yang ragu loh. Waktu mereka masuk tempat kuliah mereka, lalu mereka bilang, aduh kayaknya saya salah jurusan nih. Wah, ini bahaya nih. Dan itu tidak jarang menyebabkan orang-orang muda menjadi frustasi, menjadi kehilangan pengharapan. Tapi kalau kita perhatikan, pada saat inilah ketika kita merasakan bahwa kita galau, apakah ada gunanya semua perjuangan kita? Waktu saya belajar mati-matian, waktu saya untuk mau melayani Tuhan mati-matian, apakah ada gunanya ini untuk kehidupan saya? Lalu kita mulai putus asa. Apakah keputusan saya sudah benar? Apakah saya sudah berada di tempat yang tepat? Roma 8 tadi bilang, sejujurnya kita manusia tidak tahu bagaimana kita berpengharapan. Sejujurnya kita tidak tahu pilihan mana yang kita buat itu mana yang benar sebenarnya. Tapi Roh Kudus membantu kita untuk kita berpengharapan. Pada saat terjepit, kita mulai mengeluarkan doa. Nah, ini menarik. Berdoa adalah ekspresi dalam keadaan terjepit.
Berdoa dalam segala keadaan memang iya. Saya mau berdoa dalam segala keadaan, Kak. Doa baik suka maupun duka. Oke, itu baik. Tapi biasanya kawan-kawan, doa yang muncul yang benar-benar murni adalah doa yang lahir atau benar-benar dipanjatkan dalam keadaan terdesak. Kalau kita mau catatkan seluruh doa-doa yang pernah kita naikkan kepada Tuhan, kalimat doa yang paling indah, kalimat doa yang paling spontan dan yang paling menyentuh adalah pada saat kita terdesak. Kak John mau cerita sedikit. Kak John pernah satu kali di satu kegiatan ibadah, tapi Kak John mendengarkan firman Tuhan yang sesat. Kak John sedih sekali. Ya, ini Kak John jujur terbuka ya, kalau Kak John memang suka di pengajarannya. Selain karena memang Kak John belajar di teologi, tapi memang Kak John suka tentang kebenaran, menggali, belajar firman seperti itu, suka dan membagikannya. Makanya kalian juga, oh pantesan makanya lama terus kalau Kak John. Iya gitu, mohon maklumi gitu ya. Oke, kita lanjutkan supaya tidak lama. Jadi Kak John dengar firman Tuhan yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan, dan Kak John tahu ini fatal sekali akibatnya. Kenapa? Pada saat hamba Tuhan menyampaikan firman yang salah, jemaat akan bilang amin, amin terhadap yang salah. Bagaimana meluruskannya? Akhir firman Tuhan, hamba Tuhan ajak, ayo bangkit berdiri. Kak John tidak mau berdiri. Saya jengkel, saya kecewa, saya sedih sekali. Kenapa? Karena ini namanya penistaan agama. Iya gitu. Mungkin kalian jadi bisa lebih mengerti kenapa agama seberang itu kok getol sekali ya tentang penistaan-penistaan. Kak John juga merasakan ketika firman yang Tuhan sampaikan kepada kita baik, lalu diselewengkan dengan begitu sembarangnya sama orang-orang yang menyebut dirinya pendeta. Kak John rasa sedih sekali. Suruh angkat tangan, Kak John tidak mau angkat tangan. Saya marah. Kemudian pada saat saya marah, orang semua lagi menyembah Tuhan, oke. Tapi Kak John tahu ini dasar firman Tuhannya sudah salah. Lalu kita mau menyembah dengan bagaimana lagi? Kak John sendiri yang sudah hilang damai sejahtera. Lalu ada suara yang berbicara, suara yang berbicara ya. Roh Kudus, Roh Kudus. Oke, Kak John tidak mau terlalu membesar-besarkan hal-hal spiritual seperti itu karena itu pengalaman pribadi. Tapi apa yang Kak John rasakan? Ada yang berbicara, kau nggak perlu lihat orang lain, sembah aja. Mereka cuma alat. Alat boleh salah, tapi kalau kamu tahu yang benar, berdoalah, sembahlah, mohonkanlah apa yang benar. Lalu Kak John menangis. Kok bisa? Tadi marah loh, jengkel. Tapi Kak John menangis, terharu, lalu terdorong oleh belas kasihan Tuhan. Gereja ini sangat punya banyak potensi, tetapi firman yang disampaikan ini Tuhan akan menyesatkan banyak umat. Tolong mereka. Itu bukan doa yang Kak John panjatkan, tapi doa yang Roh Kudus ajarkan. Rupanya itulah doa yang sebenarnya. Kak John tidak tahu bagaimana yang harusnya berdoa yang sebenarnya. Seringkali Kak John berdoa, Tuhan tolong berkati pekerjaanku supaya beres, lancar, dan Kak John dapat gaji, lalu dari gaji Kak John dapat hidup dan sebagainya. Tapi rupanya yang Roh Kudus mau, bukan berarti doa itu salah, tidak. Doa yang sebelum itu salah, tidak. Tapi doa yang pada saat terdesak, Roh Kudus ajarkan kita untuk berdoa bagi orang lain, berdoa dengan belas kasihan, berdoa bahwa yang orang-orang butuhkan adalah anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, kalian pikir kenapa banyak kaum LGBT? Mereka menolak anugerah Tuhan. Tapi kita berdoa supaya Tuhan menolong semua orang, jangan mau menolak Tuhan. Itu hanya karena anugerah Tuhan saja, kawan-kawan. Kalau tidak, habis. Kita bisa dengarkan firman Tuhan dan tergerak mendengar firman Tuhan, itu anugerah Tuhan. Ada orang pada saat ini, mungkin di ruangan ini juga, yang mendengarkan firman Tuhan sambil lihat jam, aduh ini kapan selesainya? Dia nggak tergerak untuk, hai saya tertarik. Kak John tidak lagi menuduh siapa-siapa, dan mungkin kalian juga, aduh kena saya lagi. Kak John tidak sedang tahu siapa orangnya. Kak John tidak ada nama yang tertempel di pikiran Kak John, oh ini orangnya. Enggak. Kak John nggak sespiritual itulah gitu ya. Oke, tapi Kak John mau supaya apa? Supaya kita lihat rupanya Roh Kudus berdoa untuk membela kita. Kita akan lanjutkan Kak John langgar aja ya. Sebenarnya bagaimana Roh Kudus mengajari kita doa yang sebenarnya. Next slide selanjutnya biar kita habis. Oke, terus slide selanjutnya. Nah, Roh Kudus membantu kita bagaimana seharusnya berdoa. Berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Apa?
berdoa sesuai kehendak Allah. Contohnya seperti apa? Slide selanjutnya. Kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Kalian pernah ingat peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego? Lalu mereka diperhadapkan, ada patung Nebukadnezar, disuruh menyembah. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego mereka ngapain? Mereka menolak menyembah berhala. Kalian pikir mereka bisa menolak itu karena kekuatan mereka sendiri? Bayangkan di hadapan mereka sudah ada tungku perapian yang menyala-nyala. Artinya nyawa mereka sudah sedang dalam bahaya. Waktu terdesak, kita sering kali memikirkan kenyamanan kita sendiri. Waduh. Contoh ya misalnya, ISIS kalau sekiranya sampai di Jakarta, lalu mendobrak gerbang kita, para satpam semua sudah dihabisi duluan. Ini anggap aja. Lalu masuk di pintu ini, mereka katakan shalom semuanya. Kalian semua percaya Yesus atau mau menghujat Yesus? Ditodong senjata kita. Apa yang kita akan katakan? Tapi seringkali pada saat terdesak, Roh Kudus akan memampukan kita untuk berkata yang sebenarnya. Amin. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego, di gambar ini kalian lihat wajah mereka masih muda ya. Mereka remaja. Mereka itu orang-orang muda pada saat itu. Mereka orang-orang pintar. Tapi pada saat ketika mereka diperhadapkan dengan patung yang harus disembah, mereka tetap memilih Tuhan. Lalu mereka bilang apa? Kami tetap tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Tuhanku Raja. Tapi kalian akan mati. Walaupun kami mati, Tuhan kami, dan walaupun Tuhan kami tidak menyelamatkan kami tetap tidak akan menyembah patung Tuhanku Raja. Lihat ya, iman mereka. Banyak kali kita punya iman jikalau. Tahu iman jikalau? Kalau Tuhan berkati saya akan mencintai Tuhan. Kalau Tuhan memenuhi segala kebutuhan uang saya akan lebih mencintai Tuhan. Kalau Tuhan berikan saya jodoh, saya akan mencintai Tuhan dengan maksimal. Itu jika. Tapi sekalipun kayak gimana? Sekalipun Tuhan tidak memberikan saya berkat, saya tetap menyembah Tuhan. Dan lihat pada saat mereka masuk ke dalam tungku perapian yang menyala-nyala, Nebukadnezar lihat di dalam tungku itu ada satu pribadi yang wajahnya mirip wajah anak dewa. Kalau kita baca terjemahan baru Alkitab kita Indonesia, wajahnya mirip anak dewa. Kalau bahasa Inggrisnya, wajahnya itu like a son of God. Makanya di gambar ini wajah yang kita cukup familiar, ini penggambarannya. Wajah siapa sih? Kristus. Makanya lahirlah lagu Dia ada dalam api, hadir denganmu. Amin. Gak usah takut. Sekalipun kita masuk ke dalam tungku perapian, hidup yang begitu membinasakan, Yesus ada di sana dan bersama-sama dengan kita. Amin. Oke, ceritanya Sadrak, Mesak, Abednego mereka keluar dengan tidak hangus. Tapi bagaimana kalau kita hangus? Nggak apa-apa. Next, Kak. Ini cerita yang kedua, berbeda dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Siapa ini? Ini Stefanus. Kalian kalau tahu, salah satu diaken namanya Stefanus, dia diurapi oleh Tuhan. Lalu dia memberikan firman Tuhan, tetapi orang-orang mau membunuh dia, merajam dia dengan batu. Pada saat dia mau dilempari dengan batu, lalu Stefanus berdoa, Tuhan, ampunilah orang-orang ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kok bisa ya? Dia bisa berdoa untuk mengampuni orang yang membunuh dia. Itu doa yang diajarkan oleh Roh Kudus. Dan kalian lihat apa yang dialami oleh Stefanus pada saat dia melihat ke langit dan dia lihat bahwa anak Allah berdiri di sebelah kanan Bapa. Oke, bicara soal anak Allah di sebelah kanan Allah Bapa, kita tahu bahwa ketika Yesus Kristus naik ke surga, lalu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi pada saat Stefanus mati oleh karena pemberitaan firman Tuhan, anak Allah bukan duduk, anak Allah berdiri. Apa ini? Memberikan penghormatan terakhir kepada Stefanus dan menyambut Stefanus untuk masuk ke dalam
hidup yang kekal ke dalam kerajaan. Kalian lihat ini berita yang memberikan pengharapan, berita yang sangat indah, bukan? Sehingga kita akan melihat masalah bukan lagi sesuatu yang akan menghancurkan kita. Itulah Roh Kudus mengajari kita untuk berdoa yang sebenarnya. Yang terakhir, Roh Kudus mengajari kita untuk berdoa seperti Yesus Kristus berdoa. Bapa, biarlah lalu cawan ini, tetapi bukan karena kehendakku, tetapi karena kehendakmu. Dan rupanya kehendak Tuhan apa? Yesus harus meminum cawan itu. Yesus harus menanggung dosa. Yesus harus mati di atas kayu salib. Ini agak sulit untuk kita lakukan, kawan-kawan. Ketika kita berdoa, Tuhan, saya mau ini, tetapi biarlah ini terjadi karena kehendak-Mu, bukan karena kehendak-Ku. Kalau ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hapuskan rasa ingin saya untuk doa saya ini dikabulkan. Tolong saya, Tuhan. Nah, makanya hari ini kita belajar bagaimana seharusnya kita berdoa. Kak John tidak tahu kita sedang ada dalam masa-masa terjepit seperti apa, tapi pada saat kita membuka diri untuk berdoa kepada Tuhan, dan Roh Kudus akan memampukan untuk kalian berdoa sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Amin. Apa yang Tuhan mau, yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita. Oke, baik. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, pemain musik bisa ke depan. Kita akan berdoa. Minta maaf untuk waktu yang lewat, tapi kita tetap merasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Biarlah teman-teman keluar dari gedung ini dengan membawa pengharapan. Kak John jujur, Kak John sayang sama kalian. Walaupun kita masih 2 bulan jalan 3 bulan, tapi Kak John sayang sekali sama kalian. Dan Kak John rindu kita semua sama-sama bertumbuh. Pengurus Energize sedang melakukan pelatihan untuk e-group, dan Kak John berharap semua anggota Energize atau Energize People bisa sama-sama bergabung dalam komunitas e-group. Ya, kita akan eksekusi dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena gini, Tuhan memanggil kita dari kegelapan masuk ke dalam terang untuk berkomunitas, untuk terkumpul di dalam keluarga Tuhan yang saling menguatkan. Nah, di luar sana kalian tidak akan mendapatkan kepastian. Kita akan menghadapi dunia yang kejam, yang jahat. Siapa yang hebat, dia yang pemenang. Siapa yang pintar, dia yang menang. Sementara kita berjuang bagaimana kita bisa hebat. Tapi kalau di dalam Kristus menerima siapa saja. Karena Kristus katakan, tempat ini bukan tempat untuk orang sempurna. Tempat ini menerima orang-orang yang tidak sempurna, supaya disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Kita mau naikkan ya Tuhan tiap jam, seperti tadi lagu tadi, supaya setiap jam kita butuh Tuhan. Setiap jam kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih. Tundukkan kepala kita dan kita menyanyikan lagu ini. Ya Tuhan, diajak ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera-Mu. Setiap jaya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang bersama, berkatilah. Ya Tuhan, diajak. Ya Tuhan, diajak. Mari angkat tangan kita, katakan, aku memerlukan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberi sejahtera. Setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Datang bersama, setiap jam ya Tuhan,
Bapak, hamba-Mu sudah selesai untuk memberitakan firman-Mu dengan segala kesederhanaan hamba-Mu untuk menyampaikan. Tapi hamba percaya bahwa Tuhan akan menolong supaya apa yang kami dengar sama-sama itu akan terpatri dalam hati kami dan mengubah cara pandang kami, mengubah hidup kami menjadi orang-orang muda yang berpengharapan kepada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk belajar berdoa seperti apa yang Roh Kudus mau ajarkan bagi kami. Di dalam hal-hal, di dalam keterdesakan, dalam keterhimpitan hidup kami mulai berdoa dan Tuhan menuntun kami untuk berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk membuat kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bantu setiap kami ya Bapak, anak-anak muda-Mu ini, untuk hidup berkemenangan di tengah-tengah kota yang sudah hancur, di dalam moralitas yang sudah hancur, di dalam kebudayaan-kebudayaan yang sudah tercemar. Tapi biarlah anak-anak ini energize people semua yang diberkati Tuhan, menjadi orang-orang yang terus takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang senantiasa meminta agar firman Tuhan memimpin seluruh kehidupan kami. Ini hidup kami, ini permohonan kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk firman Tuhan yang telah diseberangkan. Amin. Kita belajar banyak pada siang hari ini, amin. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita mau sekali lagi bersatu dalam doa untuk doa persembahan. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah Tuhan bagikan pada setiap kami, kebenaran firman-Mu memperdekakan kami Tuhan, dan ajar kami Tuhan supaya kami menjadi pribadi yang mau mendengar dan menerima setiap firman yang telah Tuhan sampaikan. Bapa, kiranya Engkau yang memberkati setiap persembahan yang kami akan persiapkan dan berikan sebentar lagi Tuhan. Biar persembahan kami ini boleh dapat melakukan perkara yang besar untuk pekerjaan rumah-Mu Tuhan di tempat ini. Dan biarlah kami juga mau memberi dengan hati yang penuh sukacita Tuhan di hadapan-Mu dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang percaya dan siap untuk memberi, sama-sama kita katakan amin. Dan sebentar kita akan mendengarkan pengumuman dari Michelle. Bulan 4, aku persilahkan. Oke, mungkin buat teman-teman boleh silakan duduk dulu kali ya, karena pengumumannya agak sedikit panjang. Takutnya jompo ya, kan kita namanya jompo gitu. Bercanda. Oke, baik. Yang pertama, aku mewakili pengurus Energize mau mengucapkan terima kasih buat Kak John atas firman Tuhan hari ini dibagikan, terus memberkati Kak John, Kak Mary, dan Melody juga satu keluarga ya.
Dan juga aku mau makasih buat kok gelap? Makasih juga buat teman-teman Energize yang udah melayani hari ini, baik yang di depan maupun yang di belakang, yang berdiri-berdiri. Makasih ya guys, keren deh, wow. Terus minggu depan, tanggal 25 Juni 2023, kita akan tetap beribadah di jam yang sama, dari tempat yang sama. Jadi pastinya kita harus tetap sama-sama ibadah ya guys, jangan lupa ajak teman-temannya, ayang ataupun siapapun itu yang mau diajak, boleh, supaya kita bisa beribadah dengan bersama-sama dan diberikan Tuhan juga bareng-bareng. Dan juga minggu depan akan dirayakan ulang tahun bulan Juni ya. Jadi buat teman-temanku yang Gemini dan Cancer, asik, tau banget ya. Join ya supaya dirayain ulang tahunnya minggu depan. Terus masih dibuka banget nih teman-teman buat yang mau bergabung di penampilan paduan suara pasutri yang akan dilakukan pada minggu terakhir bulan Juli. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut buat collab ini, boleh info ke aku, ke Ucup ataupun teman-teman pengurus yang lain. Dan info detailnya juga bisa tanya ke teman-teman pengurus yang lain. Terus mau ada video ya pengumuman Youth Conference 2023. Boleh sambil ditayangkan. Aku sambil baca ya teman-teman. Acara ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 24 Juni. Saya mengundang semua anak muda untuk datang ke National Youth Conference di tahun ini di bulan Juni. Wow. Ini adalah kesempatan buat anak-anak muda mempersiapkan dirinya menjadi generasi di masa yang akan datang. Mari kita siapkan diri kita, bangun fondasi-fondasi yang kuat. Dan saya percaya dengan dua hamba Tuhan, Pastor Richard dan Pastor Yeri, akan menjadi berkat yang luar biasa buat semua anak-anak muda. Don't miss it. Please come and enjoy the show and feel the atmosphere of the Holy Ghost. Jesus bless you and see you there. See you there, asik. Tanggal 23 sampai 24 Juni ya teman-teman, eventnya di Jumatnya di malam, jam setengah 7 malam, dan di Sabtu sore jam setengah 5. Praise the Lord, I'm so excited about this conference with Pastor Daniel, the Assemblies of God in Indonesia, in Jakarta. We are so blessed, we are looking forward to all the great things that God is about to do in this conference. So I want to invite you to come and be excited and be thrilled, because God is going to just literally do beyond your imagination. The Bible says beyond all that you can ask or think. So I'm asking you today, open your capacity, open your imagination, because God is about to implode in your spirit the potential that is already there. So be ready. I'm excited to see you in Jakarta very soon, and let's expect to be together the great thing that God is going to do. In Jesus' name. Ya, baik, itu dia videonya. Buat teman-teman yang mau join bisa infoin ke aku, ke Ucup ataupun pengurus yang lain ya. Betul ya, Pak Ucup ya? Yes, seperti di grup WhatsApp ya teman-teman, udah diinfo juga. Nah, buat teman-teman yang belum join ke grup WhatsApp Energize Teens and Youth juga boleh ya infoin, biar kita sama-sama tahu informasi di grup WhatsApp tersebut. Terus pengumuman selanjutnya, buat yang belum follow Instagram Energize, jangan lupa untuk di follow Instagramnya Energize_TY. Di sana teman-teman bisa lihat info-info yang menarik. Tapi kalau buat cari jodoh atau cari apa, jangan di situ ya guys ya. Tuh, bercanda. Terus buat teman-teman yang mau terlibat dalam pelayanan, boleh banget kalau udah ikut CF1 atau CF2 bisa cari teman-teman pengurus untuk nanti bisa mengikuti proses audisi dan interview. Tenang aja, ini bukan interview Indonesia Got Talent atau Indonesia Idol, jadi teman-teman nggak perlu insecure ya, nggak perlu ragu-ragu untuk melayani Tuhan, karena Tuhan Yesus masih mendengar suara indah kita semua. Terus oke, yang terakhir nih yang paling penting, kira-kira hari ini ada jiwa baru kah yang baru bergabung di ibadah pada hari ini? Bisa lambaikan tangannya kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga sih guys. Welcome siapa? Oh, mungkin yang belum kenal pemain bass kita hari ini, ada yang baru nih. Bisa dikenalkan. Ada Kak Daniel Freeman. Mungkin boleh tangan teman-teman. Request dari coach nih guys. Canda. Oke, kalau gitu kita akan berdoa tutup. Teman-teman aku undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas sebuah kesempatan indah yang kembali Engkau berikan kepada kami Tuhan, di mana kami bisa berkumpul, kami bisa bersama-sama Tuhan di komunitas yang baik ini, di Energize, kami bisa beribadah, dan
telah mendengar Tuhan sedikit firman Tuhan dari Kak John juga Tuhan pada hari ini. Tuhan kami tolong supaya kami bisa terus Tuhan berdoa sesuai dengan apa yang Kau ajarkan, apa yang Roh Kudus ajarkan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Doa yang bisa memberkati kami Tuhan, bukan saja bagi kami pribadi, tapi kami bisa memberkati orang-orang yang di sekitar kami Tuhan. Secara khusus Tuhan, aku ingin berdoa untuk Kak John Tuhan dan beserta keluarganya, Kamai dan Melody. Kau yang terus tambah-tambahkan terus iman marifat-Mu, Kau yang terus memperluas Tuhan kapasitas pelayanan mereka Tuhan, dimanapun mereka ditempatkan, biar banyak Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang semakin terberkati atas pelayanan mereka sekeluarga Tuhan. Memberkati juga pelayanan NGC yang sudah melayani-Mu di hari ini. Kau yang tahu Tuhan kapasitas dan porsi yang mereka lakukan pada hari ini. Kau yang juga akan memberkati sesuai dengan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Kau yang terus Tuhan memberikan kesehatan untuk para pelayan-pelayan NGC, untuk terus Tuhan mempunyai semangat yang tinggi dalam melayani Engkau Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan untuk bagi NGC people yang ada di tempat ini maupun yang mungkin masih belum datang pada hari ini. Kau yang memberkati mereka terus terhadap semua kebutuhan yang mereka ingini Tuhan, ataupun untuk cita-cita mereka Tuhan di masa yang depan, rencana-rencana yang baik Tuhan, yang pasti aku percaya Engkau juga sudah siapkan Tuhan bagi NGC people di tempat ini Tuhan. Biar minggu depan mereka juga bisa kembali beribadah dengan kami dengan kondisi sehat, tidak konsen apapun, dan kami bisa berkumpul kembali Tuhan untuk beribadah di tempat ini. Aku juga berdoa Tuhan untuk gereja kami tercinta, Gereja Batu Tulis. Kau yang terus Tuhan memberkati setiap apapun yang gereja ini ingin lakukan, apapun yang gereja ini sudah rencanakan Tuhan selama setahun di 2023 ini Tuhan, khususnya Kau yang memberkati program-program kerja mereka, baik durasi yang panjang maupun durasi yang pendek. Kau yang memberkati terus Tuhan gereja ini Tuhan, memberkati Om Peter juga sebagai gembala sidang, berserta juga majelis-majelis dan juga pengurus-pengurus yang ada Tuhan, berbagai departemen Tuhan yang ada di dalam gereja ini juga Kau yang memberkati Tuhan, supaya kami bisa terus bersinergi Tuhan, membangun jemaat-jemaat yang pastinya baik Tuhan, dan diberkati Tuhan, dan sesuai dengan kehendak-Mu juga Tuhan. Terakhir Tuhan, kami ingin berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, Jakarta khususnya, mengusung adanya pemilihan di tahun depan mungkin Tuhan. Kau yang memberkati apapun yang negara ini sedang gumulkan Tuhan, apapun yang sudah dijalankan juga Tuhan oleh para menteri ataupun presiden kami Tuhan. Kau yang memberkati supaya negara ini terus Tuhan menjadi tempat-Mu untuk memberkati kami semua, menjadi alat-Mu Tuhan untuk terus Tuhan memperpanjang apapun yang ingin Kau lakukan Tuhan bagi negara kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, secara khusus memberkati kami semua setelah ini Tuhan, yang mungkin ada aktivitas leaders training ataupun ada yang aktivitas lainnya. Kau yang memberkati kami semua. Sampaikanlah kami di rumah kami dengan selamat tanpa susah apapun Tuhan, dan minggu depan kami bisa kembali lagi bersama-sama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sempurnakan ini doa ini dalam tangan-Mu saja Tuhan, dan mari jemaat NGC people aku angkat untuk kita mengangkat tangan kita untuk menerima doa mereka. Energize people yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah dari tempat ini dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput kita orang-orang yang saleh. Dan adapun seluruh berkat ini kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Semua kita yang percaya katakan amin. Happy Sunday semuanya. Tuhan Yesus memberkati.